Saya tidak tahu pernah bercerita ini atau belum, saya lupa gitu ya. Tetapi yang pasti saya ingin bilang bahwa membaca buku bagi saya adalah mempraktekkan keutamaan yang pertama, yaitu keberanian, karena saya selalu takut untuk membaca buku. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang pentingnya membaca buku. Di dalam Stoikisme, membaca buku adalah praktek yang sangat penting. Karena apa? Karena membaca buku itu adalah sesuatu hal atau kegiatan yang bisa menstimulus atau menstimulasi otak kita untuk berpikir dan tentunya untuk membuat pikiran kita itu lebih luas dan lebih tajam. Mungkin gitu ya. Tetapi bagi saya yang sebelum saya kenal Stoik itu tidak suka membaca buku itu sesuatu hal yang menakutkan bagi saya. Kenapa sesuatu hal yang menakutkan? Karena membaca buku itu adalah hal yang mengetes kepercayaan saya terhadap sesuatu hal, gitu ya. Kamu pernah dengar mungkin kata-kata di mana apakah kebenaran yang kamu ketahui itu adalah memang sebuah kebenaran yang benar-benar kebenaran, gitulah, gitu kan? Dan itulah yang membuat saya itu takut gitu ya, yang membuat saya itu tidak berani untuk membaca buku, gitu ya. Dan sebelum mempelajari Stoik, yang kamu tahu bahwa saya itu adalah seorang Islam gitu ya, yang dimana ketika keimanan kita tergoyahkan, kita itu merasa takut gitu ya, merasa ketar-ketir gitu ya, apalagi dengan membaca buku-buku yang bisa dibilang terlarang gitu ya oleh agama kita atau oleh ustadz-ustadz yang kita dengarkan gitu ya. Nah, padahal dalam Stoikisme saya tahu setelah saya mempelajarinya bahwa membaca buku itu adalah sesuatu hal yang penting dan harus dilakukan gitu. Dan saya pun memaksakan diri untuk membaca buku. Karena apa? Karena saya ingin menjadi seorang Stoik. Saya ingin menjadi seorang Stoik. Tetapi kata Epictetus, it's not that you read, but what you read. Jadi ini bukan tentang kamu membaca sebenarnya, tetapi apa yang kamu baca. Gitu ya. Karena Stoikisme itu filsafat moral, filsafat etika, filsafat kebahagiaan yang memiliki konsep bahwa kita itu bisa mencapai kebahagiaan dengan flourishing gitu ya, dengan berkembang. Maka yang harus kita baca itu buku-buku yang tentu saja bisa mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang bisa lebih memahami apa itu etika, apa itu moral, bagaimana seharusnya kita bertindak gitu ya. Dan tentu saja ketika kamu ingin menjadi Stoik, ya kamu harus membaca teks-teks Stoik yang teks-teks yang ditulis oleh Stoik lainnya gitu ya. Tetapi kamu tidak bisa membaca apapun yang berlandaskan kayak apa ya? Kayak pleasure gitu ya. Kayak hiburan, kayak entertaining gitu ya. Bagi saya membaca non-fiction itu boleh-boleh saja gitu ya. Non-fiksi itu boleh-boleh saja sesekali gitu ya. Karena apa? Karena memang non-fiksi juga adalah karya sastra, karya art gitu. Tapi ketika kita membaca karena kita merasa membaca itu membuat kita bahagia, maka kita harus bertanya,
apakah apakah benar buku ini harus saya baca gitu ya. Dan itu pula yang dituliskan oleh oleh siapa namanya? Marcus Aurelius di Meditation. Dia bilang discard your desire about reading the book gitu ya. Kamu bisa baca nature, kamu bisa baca alam, lalu artikulasikan di dalam hidup kamu, tuliskan di dalam buku jurnal kamu gitu ya. Jadi ketika buku itu sudah menjadi candu, buku itu sudah menjadi hal-hal yang sama seperti hiburan, seperti kita nonton TV, nonton TikTok, nonton YouTube gitu ya, itu akan menjadi tidak baik dalam stoikisme gitu ya. Jadi saya juga pernah berbicara ketika saya lari setiap hari secara berlebihan, itu tidak baik juga gitu. Dan itulah kedisiplinan seorang stoik, melakukan atau tidak melakukan gitu ya. Jadi ketika kamu merasa bahwa baca buku itu suatu keharusan, ya memang harus melakukannya, tetapi apa yang kamu baca gitu ya. Selama saya mempelajari stoikisme, saya rasanya saya tidak memiliki buku yang non fiksi gitu ya. Karena apa? Karena pada saat saya belajar stoikisme, saya berniat untuk menghilangkan semua hiburan, jenis hiburan kayak nonton YouTube, nonton Instagram, nonton TikTok. Saya menghilangkan semua kebiasaan itu. Ketika saya membaca non fiksi, itu adalah hal yang percuma, Mbak. Karena apa? Karena non fiksi itu menghibur saya kan, menghibur kita gitu ya. Dengan bisa menjadikan buku itu menjadikan hayalan dan segala macam gitu ya. Tetapi yang harus kita baca adalah buku-buku yang bisa membuat diri kita itu, membuat pribadi kita itu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki pribadi yang memiliki kepribadian, karakter gitu ya. Kata Stoik itu ya, kita itu harus memiliki sebuah karakter yang dibangun dengan membaca buku. Lalu kata Seneca, turn words into works. Jadi setelah kita membaca buku, praktekkan, baca buku, praktekkan, baca buku, praktekkan. Lihat apakah kebenaran yang kamu ketahui, apakah kenyataan sesuai dengan apa yang kamu pelajari. Ketika kamu sudah membaca satu buku, seperti saya membaca satu buku, saya merasa takut untuk membaca buku lainnya. Karena apa? Karena saya takut diri saya tidak mengerti, takut bahwa ternyata ada kebenaran lainnya gitu ya. Takut terhadap kebenaran lainnya yang mengalahkan kebenaran yang saya anggap sebuah kebenaran. Itu sangat dalam gitu ya bagi saya. Itu setelah saya memahami stoikisme itu, oh ternyata membaca buku itu begini gitu ya. Oh ternyata olahraga atau lari itu seperti ini gitu ya. Oh ternyata membuat podcast itu seperti ini. Semuanya apa? Semuanya maksudnya seperti ini tuh apa? Mengalahkan ketakutan kita sendiri. Apakah ada rasa takut dalam diri saya ketika bikin podcast? Ada. Ketika saya takut ketika saya tidak bisa berbicara dengan lantang, dengan lancar gitu ya. Dan seperti kamu tahu, berbicara saya masih belibet. Masih belibet karena memang saya bukan public speaker. Saya bukan siapa-siapa, tetapi saya ingin menjadi seorang podcaster. Untuk menjadi seorang podcaster dan secara bersamaan menjadi seorang stoik, maka apa? Maka yang saya harus lakukan yaitu mengupload video, lalu mempelajari stoikisme, lalu membicarakannya. That's it. Tidak mengharapkan apa-apa. Ketika saya masih bicaranya masih belibet, berarti apa? Berarti saya sebenarnya, ini juga baru saya ketahui, saya tidak berpikir dengan jernih ketika saya berbicara. Gitu ya. Dan ketika
saya merasa saya sudah jernih berbicara, maka saya membutuhkan kesulitan lainnya gitu ya. Kesulitan lainnya apa? Mengerti buku yang lainnya untuk diterjemahkan dalam podcast ini. Gitu ya. Dan mungkin kamu juga bisa mempraktekkan hal ini gitu ya, bisa memahami hal ini, kamu bisa merefleksikan hal ini kepada diri kamu gitu. Karena kita itu orang Indonesia dibesarkan oleh dogma-dogma agama, oleh kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Ketika kita ingin membaca buku lalu melihat bahwa ini tidak sesuai agama kita, lalu apa yang ada? Kita berhenti membaca buku itu. Karena apa? Karena kita takut iman kita akan hilang. Padahal buku itu mengetes iman kamu sejauh mana. Ketika kamu percaya terhadap apa yang kamu lakukan, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan kamu. Karena dalam stoikisme itu, yang bisa menggoyahkan kepribadian kamu, yang bisa menggoyahkan pikiran kamu itu hanya diri kamu sendiri. Bukan buku, bukan orang, bukan ceramah orang, bukan. Tetapi diri kamu sendiri, karena itu yang bisa kamu kendalikan. Maka ketika kamu membaca buku, tanamkan dalam diri kamu akan mendapatkan kebenaran yang lain selain kebenaran yang kamu anggap itu adalah benar. Kayak gitu, dan saya pun masih merasa takut sampai saat ini. Saya sudah baca beberapa buku gitu ya. Tahun lalu saya tidak banyak membaca buku, tetapi di tahun ini saya ingin membaca buku. Dan bahkan ketika saya menyelesaikan buku 1 dari Ryan Holiday, saya takut untuk membaca buku lainnya padahal ditulis oleh penulis yang sama, Ryan Holiday. Karena apa? Karena saya sudah menganggap bahwa apa yang saya pelajari itu benar. Dan sebenarnya kita takut untuk menyesuaikan kembali diri kita dengan kebenaran yang lainnya. Maka dari itu ada yang namanya keutamaan yang bernama courage, keberanian. Keberanian bukan berani melawan orang, nonjok orang, nyolot kepada orang, bukan. Keberanian itu bukan harus lari jarak jauh, bukan. Keberanian itu bukan diam di tengah hutan sendirian malam-malam, bukan. Keberanian itu bukan memanjat dinding yang tinggi, bukan. Keberanian itu bukan mendaki gunung yang tinggi, bukan. Buktikan keberanian kamu dengan membaca buku yang berlawanan dengan keimanan kamu. Dengan keimanan kamu itu maksudnya apa? Dengan kepercayaan yang kamu anggap itu benar. Itulah cara kamu untuk mempraktekkan keutamaan yang pertama dalam stoikisme, yaitu courage, yaitu keberanian. Kayak gitu ya. Jadi demikian episode ini. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.